Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian syarah An-Nasafiyah karya Imam Sa'duddin At-Taftazani mensyarahi kitab Al-Aqaid karya Imam Umar An-Nasafi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Amin. Malam ini pertemuan ke-6 dalam pembacaan dan penjelasan karya ini. Qal wa bil jumlati huwa asyraful ulum li kaunihi asasal ahkami syar'iyyah ila akhirih. Beliau melanjutkan, secara umum ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Kemarin dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya terkait isyarat perbedaan antara kalam mutaakhirin, kalam ulama-ulama Asy'ariyah mutaakhirin, dan juga kalam al-mutaqaddimin. Kalam al-mutaqaddimin seperti yang disinggung dalam pembahasan ketika membahas mengapa ilmu kalam disebut sebagai ilmu kalam, maka di situ diberikan komentar bahwa itu penamaan itu umumnya terkait dengan kalam ulama mutaqaddimin, yakni kalam yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelum Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Mereka terbiasa tidak terlalu mendalam atau tidak terlalu sibuk dalam mengkritik pembahasan-pembahasan filsafat. Umumnya seperti itu karena ketika itu tidak terlalu populer. Ketika Imam Al-Ghazali mulai mengkritik para filsuf, yaitu Ibnu Sina dan kelompoknya, maka mulailah tren baru itu dimunculkan. Maka sebenarnya yang memulai kalam corak mutaakhirin, yang mana bukan hanya mengkritik Mu'tazilah, tapi juga mengkritik para filsuf, karena ketika diteliti banyak sekali Mu'tazilah ini landasan pemikirannya, landasan akidahnya itu berlandaskan dengan kaidah-kaidah filsafat peripatetik, maka mulailah dikritik. Jadi itu. Kemudian dijelaskan juga terkait sejarah mengapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang konon sebelumnya merupakan tokoh yang dibesarkan, belajar sangat banyak terhadap kalam Mu'tazilah, kemudian berbalik mengkritik Mu'tazilah. Karena Imam Al-Asy'ari merupakan seorang pemikir, dan ini merupakan ulama yang menggunakan daya pikirnya dengan maksimal. Sehingga ketika menemukan apa yang tidak sesuai, lemah di dalam argumentasinya, maka dia memilih untuk berbalik. Dan karena itu juga kita perlu ketahui bahwasanya ilmu kalam memang karakternya demikian. Ilmu kalam adalah ilmu ijtihad. Ilmu kalam adalah ilmu yang dimana taklid itu dilarang. Demikian kira-kira. Kemudian beliau mengatakan, dengan panjang lebar sebelumnya telah dijelaskan terkait penamaannya, yang mana penamaannya itu menunjukkan pentingnya urgensi ilmu kalam, dan banyak terlibat perdebatan, bahkan ada fitnah Al-Quran terkait masalah kalam juga terlibat di sana, sehingga menunjukkan ilmu kalam itu merupakan ilmu yang penting. Kemudian juga dijelaskan panjang lebar bahwa corak kalam ini mulai berkembang, bukan hanya merangsek
pemikiran Mu'tazilah, tapi juga mengkritik pikiran-pikiran para filsuf. Kemudian beliau mengatakan secara umum ilmu kalam ini dengan berbagai latar sejarah yang telah disebutkan sebelumnya itu merupakan ilmu yang paling mulia. Namun kata-kata asyraful ulum ini sebenarnya tidak terkait hanya kepada kalam mutaakhirin. Karena bisa jadi ada orang memahami karena ini disebut sebagai ilmu yang paling mulia, dan itu beberapa kata sebelumnya itu terkait penyebutannya ini adalah kalam mutaakhirin, corak mutaakhirin, maka sebenarnya disebut sebagai ilmu yang paling mulia bukan hanya kalam mutaakhirin, tapi kalam, ilmu kalam secara mutlak. Jadi ilmu kalam menjadi ilmu yang paling mulia bukan terbatas pada kalam mutaakhirin, tapi semua kalam. Landasan filosofisnya adalah likaunihi asasal ahkam asyariyah. Di sini disebutkan 5 argumentasi mengapa ilmu kalam ini merupakan ilmu yang paling mulia. 5 argumentasi. Yang pertama, likaunihi asasal ahkam asyariyah. Pertama, karena ilmu kalam merupakan pondasi semua hukum syariat. Bagaimana ilustrasi bahwa ilmu kalam ini merupakan landasan hukum-hukum syariat atau justifikasi syariat seperti yang saya terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa taruhlah kita menjalankan salah satu hukum syariat, yaitu melaksanakan sholat. Kita bertanya, mengapa kita melaksanakan sholat? Karena sholat itu wajib. Oke, ini wilayah fikih. Pertanyaan berikutnya, dinaikkan levelnya. Mengapa sholat itu wajib? Karena tertulis secara jelas, secara tegas di dalam Al-Quran. Ada argumentasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah, dan tunaikan sholat. Al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah umum, kaidah yang kuat bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka pertanyaan terkait argumentasi, terkait istidlal, mengapa syariat dalam hal ini sholat itu wajib? Maka ini meningkat levelnya, yang awalnya fikih meningkat levelnya ke usul fikih. Pertama levelnya itu fikih, kemudian meningkat menjadi usul fikih. Pertanyaan soal argumentasi. Kemudian ketika ditanya, mengapa kamu melandaskan argumentasi kamu dengan ayat Al-Quran? Pertanyaan itu muncul karena kita bisa menjawabnya, Al-Quran itu muncul, dan di antara lafaz Al-Quran ini secara mutawatir yang kita terima muncul karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita percaya sebagai sosok yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi in huwa illa wahyu yuha. Itu semuanya adalah wahyu. Maka di level pertanyaan itu, maka kita meningkat di level ilmu kalam terkait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di level ilmu kalam pun ini memiliki level-level berikutnya. Ketika ada orang menanyakan, apa bukti bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang pasti benar, yang menjadi landasan agama Islam ini? Jawabannya juga ada di ilmu kalam. Ya, apa?
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa mukjizat. Yang mana tugas dari mukjizat, fungsi dari mukjizat adalah menjawab keraguan-raguan orang yang tidak mempercayai hal itu. Ketika ada orang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, misalnya, maka selalu dipertanyakan buktinya, karena klaim ini bukan klaim biasa, merupakan klaim yang demikian serius, maka butuh pembuktian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mukjizat seperti sesuai dengan apa yang diminta oleh mereka. Ketika bangsa Arab zaman itu mengagungkan sastra, mengagungkan kekuatan bayan, bagaimana mereka mengilustrasikan makna-makna dengan gambaran-gambar yang begitu indah, bahkan mereka memperlombakan kemampuan sastra ini, sehingga terkenal ada beberapa qasidah, kumpulan sastra yang demikian baik, yang tidak tertandingi, disebut sebagai al-mu'allaqat al-ashar. Syair-syair ini digantungkan di Ka'bah, terkenal ada 10 syair, dari 10 penyair ini digantungkan di Ka'bah karena dianggap sebagai syair abadi, yang keindahannya tanpa tanding. Itu digantungkan di Ka'bah yang sudah dihormati bukan hanya oleh bangsa Arab ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebelumnya mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan bahwasanya mukjizat itu sebagai bukti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, itu juga pertanyaan di level berikutnya, soal ilmu kalam. Kemudian ketika dipertanyakan lagi, lah, kita mempercayai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat, dan mukjizat itu sampai sekarang valid tantangannya, termasuk diantaranya tantangan untuk menciptakan tandingan Al-Quran. Maka secara logikanya bahwa mukjizat ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak, kecuali diciptakan oleh pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di level itu, pertanyaan berikutnya juga soal ilmu kalam. Itu di level jawaban, level ilmu kalam. Maka dengan mempercayai adanya Nabi, dengan mempercayai Nabi itu benar, dengan mempercayai mukjizat sebagai bukti kebenaran Nabi, dengan mempercayai bahwasanya mukjizat ini harus dimunculkan, diciptakan oleh zat tertentu, maka kita sampai kepada isbat wujudillah. Harus ada Tuhan sebagai pencipta segalanya. Maka di level ini, itulah yang disebut ilmu kalam. Maka saya katakan sejak dari awal bahwa pengingkaran terhadap pentingnya pembuktian eksistensi Tuhan itu memiliki efek domino sistematis terkait ke bawahnya. Mustahil kita akan memperdebatkan sholat itu wajib atau tidak kepada orang yang sejak dari awal tidak percaya Tuhan itu ada. Kawan-kawan bisa lihat di beberapa akun-akun di Facebook di Indonesia, saya nggak bahas di luar, itu yang dia sendiri masih ragu Tuhan itu ada. Kemudian dia juga mengkritik soal beberapa ibadah-ibadah di dalam Islam. Apa sih semacam fungsi dari sholat itu? Dia kadang sholat, kadang tidak. Dia tidak mempercayai soal keharaman beberapa hal. Ya, orang seperti itu ketika kita mendebat terkait pentingnya sholat itu wajib atau tidak, mengapa harus puasa, itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sejak dari awal dia itu belum percaya Tuhan itu ada. Ketika orang tidak percaya Tuhan itu ada, maka seluruh bangunan ilmu-ilmu yang dibangun dari eksistensi Tuhan itu harus ada, itu akan runtuh. Itulah kenapa di sini disebut sebagai ilmu kalam. Itu merupakan pondasi dari semua hukum syariat. Tanpa percaya, saya ambil yang paling ujung, tanpa percaya, tanpa meyakini Tuhan itu harus eksis, maka tidak mungkin dia akan percaya
bahwa ada hukum yang disebut sebagai wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram di dalam hukum Islam. Tidak mungkin, karena semuanya dibangun. Karena gampang saja. Dan itu juga alasan mengapa ilmu kalam itu menggunakan kaidah rasional sekaligus mengharmonikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karena ilmu kalam berbicara soal pembuktian yang paling universal, pembuktian yang paling ujung, pembuktian yang nantinya hasilnya itu akan menjadi landasan semua ilmu di bawahnya. Itulah alasan mengapa ilmu kalam di sini disebut sebagai ilmu yang paling mulia. Alasan pertama karena ilmu kalam merupakan landasan semua hukum syariat. Paham ya? Itu cara berpikirnya. Kemudian waro'isal ulum ad-diniyah. Dan ilmu kalam merupakan pimpinan seluruh ilmu agama. Pimpinan karena dia berbicara persoalan yang paling universal. Ingat, ada ilmu yang a'am, ada ilmu yang lebih akhos. Ada ilmu yang cakupannya lebih universal dibandingkan yang lainnya. Ambil, taruhlah ilmu tafsir. Ilmu tafsir berbicara soal makna-makna ayat Al-Quran. Namun ilmu tafsir tidak berbicara soal pembuktian mengapa ayat-ayat ini perlu dipercaya. Ketika dihadapkan orang yang sejak dari awal tidak percaya bahwa seluruh teks di dalam Al-Quran itu benar, meyakinkan, bersumber dari Nabi, bukan karangan manusia, maka kita tidak bermanfaat sama sekali mengambil pelajaran-pelajaran tertentu untuk dihadapkan, didengarkan kepada dia. Karena dia sejak dari awal bukan orang yang mengimani ayat Al-Quran. Dia bisa saja mengatakan, lah buat apa saya percaya pelajaran-pelajaran yang diambil kesimpulannya dari teks Al-Quran, padahal saya sendiri tidak percaya atau belum percaya teks ini merupakan teks yang suci. Paham nggak? Karena ilmu tafsir itu hanya berbicara soal makna teks Al-Quran. Demikian juga ilmu hadis berbicara soal hadis yang muncul dari kalamnya Rasul. Kalau kita tidak mempercayai Rasul itu sosok suci, sosok yang maksum terjaga dari kesalahan, yang mana seluruh ucapannya itu merupakan wahyu, tidak ada urgensinya mempelajari ilmu hadis. Karena kekuatan hadis, ucapan Rasul itu bersumber dari Rasul, bukan bersumber dari yang lainnya. Selama kita belum menjadikan sosok Nabi itu sosok yang begitu sakral, maka seluruh ucapannya juga akan runtuh sakralitasnya. Nah, maka yang berbicara, yang melindungi, menjadi cangkang dari seluruh ilmu agama, itu ilmu kalam. Karena itu, kalau kita membaca ilmu kalam dengan kitab-kitab yang level tinggi, itu kita akan selalu digiring, selalu diajak membahas persoalan dari persoalan yang paling mendasar, yang paling general, yang paling umum. Maka kita akan menjumpai di dalam kitab-kitab kalam itu pembahasan pertama terkait epistemologi. Yang mana di dalam epistemologi itu berbicara soal logika. Kenapa logika itu dibicarakan juga di dalam ilmu kalam? Karena logika itu sebagai mi'yar al-ulum, sebagai parameter ilmu ini apakah hasilnya benar atau tidak, untuk membedakan mana jenis ilmu yang konsepsi, mana jenis ilmu yang justifikasi, dan membedakan mana ilmu yang benar, idrok yang benar, mana yang tidak. Itu general sekali berbicara soal parameter. Kemudian pembahasan soal metafisika. Metafisika berbicara soal wujud. Kita tidak berbicara soal yang eksis. Ada pohon, ada bintang, ada manusia, ada setan, ada Tuhan. Tapi kita berbicara dari yang paling dasar dari itu semuanya. Kita semuanya menyebut hal itu eksis. Hal itu wujud. Maka dibahas di dalam ilmu kalam persoalan eksistensi, persoalan ontologi,
Persoalan apa itu wujud? Lawan dari wujud al-adam. Apa itu adam? Terus kemudian apa yang disebut sebagai al-wajib? Apa yang disebut sebagai al-imkan? Al-wujub, al-imkan, kemudian al-istihalah. Apa yang disebut sebagai kemustahilan? Yang disebut sebagai kontingensi, al-imkan, atau yang disebut sebagai keniscayaan, yaitu al-wujub. Itu dibicarakan general sekali. Kemudian dalam tataran aplikasinya berbicara soal ilmu tabiiyat. Tadi metafisika, kemudian ilmu fisika, tabiiyat, berbicara soal gerak, berbicara soal body, jisim, berbicara soal unsur-unsur body, berbicara soal aksiden-aksiden yang melingkupi jisim, ya, yaitu gerak dan diam. Berbicara soal gerakan, berbicara soal apa yang kita namakan sebagai waktu, apa yang kita namakan sebagai ruang, apa yang kita namakan sebagai kuantitas. Kuantitas ada kuantitas kontinu, kuantitas diskrit. Itu dibicarakan karena hal itu juga berpengaruh. Pada gilirannya, mengapa itu dibahas? Karena untuk membuktikan Tuhan itu berbeda dari makhluknya. Maka kita perlu mengenal makhluk. Dari mana kita mengenal? Bisa memberikan justifikasi Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, kita harus mengetahui makhluknya. Makhluknya karakternya bisa bergerak, kemudian bisa diam. Kemudian dia selalu terikat oleh aksiden-aksiden tertentu. Satu jisim, satu body selalu dia memiliki aksiden. Maka kita mengetahui bahwa si aksiden itu timbul, hilang, ada, tidak ada. Maka kita bisa mengatakan itu karakter makhluk. Dan juga kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui sebagai jisim itu selalu membutuhkan tempat. Dia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari apa yang disebut sebagai ruang, kemudian dari apa yang disebut sebagai waktu. Dan kita mengetahui bahwasanya seluruh benda yang merupakan materi, dia memiliki volume. Dan yang memiliki volume selalu terikat dengan ruang. Dan yang terikat dengan ruang juga terikat dengan waktu. Karena ada gerakan, perpaduan antara materi, yaitu sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan dalam, selalu terikat dengan ruang. Yang mana ruang ini selalu terikat dengan waktu. Karena materi ketika diteliti selalu ada gerakan. Dan gerakan, akumulasi gerakan inilah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Itulah yang disebut sebagai gerakan atau perubahan. Itulah yang memunculkan waktu. Maka kita ketahui seluruh hal itu karakternya secara general. Kita kemudian secara mantap mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, dengan makhluknya. Karena selain Allah itu makhluk. Kita tegas menyatakan Allah tidak terikat ruang, tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena kita ketahui seluruh makhluknya itu terikat ruang dan waktu. Seluruh makhluknya terkait, seluruh makhluknya yang materi itu terikat dengan ruang dan waktu. Itulah baru setelah selesai itu baru mulai membahas soal sifat Tuhan. Dan itu pun pembahasannya bukan membahas soal sifat Tuhan secara esensial, tapi lawazim dari sifat Tuhan, dari definisi atau mafhum sifat Tuhan. Kemudian terkait hukum-hukum hal itu. Kemudian di antara perbuatan Tuhan, yaitu mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah ilahiyat ada bab nubuat, membicarakan soal sifat yang wajib secara rasional dimiliki oleh seorang nabi. Harus ada tes and propertize-nya. Ada kualifikasi yang pantas kita sematkan bagi sosok yang kita anggap sebagai nabi. Sebagaimana juga kita perlu secara rasional membuktikan bahwa ada kualifikasi zat tertentu yang kita anggap sebagai Tuhan. Sehingga apapun yang tidak memenuhi kualifikasi ini, maka tidak bisa kita nisbatkan dia sebagai Tuhan. Maka muncul bab ilahiyat, bab nubuat. Kemudian dari kalamnya Rasul, kemudian dari teks-teks Al-Quran yang meluncur pertama kali dari lisan Rasul, itu ada berita-berita yang nantinya akan muncul ketika menjelang kiamat.
Itulah yang disebut sebagai sam'iyat. Yang mana sam'iyat ini tidak dinafikan, tidak dimustahilkan oleh akal. Akal menetapkan bahwasanya itu bisa terjadi, namun pembuktiannya apakah dia terjadi atau tidak, itu pembuktiannya adalah wahyu. Itulah yang disebut sebagai bab sam'iyat. Maka dari itu bisa dikatakan dengan tegas bahwasanya ilmu kalam memang pimpinan dari semua ilmu agama, karena dia berbicara soal yang paling universal, yang mana universal ini mencakup seluruhnya. Karena isbatul a'am, isbatul akhos, wa nafyul a'am, nafyul akhos. Menetapkan adanya yang lebih general itu otomatis menetapkan hal-hal yang di bawah dia. Demikian juga kita menafikan yang lebih general, maka efeknya di bawahnya yang lebih spesifik itu pasti runtuh, karena kita menafikan yang lebih general. Makanya itu cangkang dari ilmu turos, ilmu agama itu adalah ilmu kalam. Itu alasan kedua mengapa ilmu kalam dianggap sebagai ilmu yang paling mulia. Kemudian wa kauna ma'lumatihi al-aqaid ad-dini al-islamiyah. Alasan ketiga mengapa ilmu kalam dianggap sebagai ilmu yang paling mulia, bahwa topik-topik ilmu kalam itu adalah terkait akidah Islamiyah, kepercayaan yang kita nisbatkan kepada agama Islam, sehingga kita mengatakan bahwasanya akidah ini, kepercayaan ini, nisbah khobariyah ini khas dimiliki hanya oleh Islam, tidak dimiliki oleh agama-agama yang bertentangan dengan agama Islam, karena konteksnya adalah topik yang ada. Masail, maklumat itu informasi atau masalah-masalah yang terkandung di dalam ilmu kalam. Maka kita bisa mengatakan dengan tegas alasan ketiga ilmu kalam menjadi ilmu yang paling mulia karena berbicara soal hal-hal yang paling genial di dalam agama Islam. Membicarakan soal Tuhan itu wajib ada. Tanpa adanya Tuhan, seluruh yang kita bicarakan mulai dari awal sampai akhir tidak pernah ada. Tanpa kita mempercayai bahwasanya eksistensi Tuhan itu wajib, maka kita tidak mungkin percaya Nabi Muhammad SAW itu eksis. Itu alasan ketiga. Demikian juga wa ghayatihi al-fawza bis sa'adati diniyah wa dunyawiyah. Dan alasan keempat adalah tujuan ujung dari ilmu kalam adalah mendapatkan kebahagiaan di agama, kebahagiaan agama sekaligus kebahagiaan dunia. Bahagia sejak di dunia sampai di akhirat. Kebahagiaan agama adalah kebahagiaan yang dinisbatkan pada agama, bahwa agama memberikan janji. Orang yang menjalankan ajaran-ajaran syariat ini nantinya akan mendapatkan pahala. Kebahagiaan agama terkait pahala. Kemudian ada kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia terkait bagaimana dunia ini bisa ditata dengan tenang. Dunia ini bisa dijalankan secara bentuk yang tidak bertentangan dengan agama. Itu yang dikenal dengan ilmu syariat, karena ilmu syariat membicarakan soal aktivitas manusia di dunia yang ketika dilanggar akan memiliki efek, yang mana efeknya terkait kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Itu argumentasi keempat mengapa ilmu kalam itu merupakan ilmu yang paling mulia. Dengan memahami ilmu kalam, maka terlindung semua ilmu yang membicarakan soal kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. Kemudian wa barahinihi al-hujaja al-qat'iyyah al-muayyad da aktsaruha bil adillati sam'iyyah. Dan alasan yang berikutnya adalah argumentasi ilmu kalam itu merupakan argumentasi yang qat'i, yang kuat, yang mayoritas
argumentasinya ini dikuatkan dengan dalil-dalil sam'i, dalil-dalil wahyu. Bukan hanya menggunakan rasional murni, tapi juga dikuatkan dengan argumentasi wahyu. Yang mana argumentasi wahyu ini memberikan isyarat bahwasanya petunjuk untuk kebenaran di poin ini secara rasional adalah seperti ini, adalah seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dari bahwa argumentasi di dalam ilmu kalam itu dikuatkan oleh argumentasi wahyu. Kita tidak bisa memisahkan, dalam pengertian memisahkan, melepaskan secara murni argumentasi akal dengan argumentasi wahyu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya argumentasi akal ini memang yang paling utama. Karena kita bisa mengenal, membuktikan bahwa wahyu ini benar-benarlah merupakan wahyu, bahwa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu, bahwa seluruh teks yang ada di Al-Quran itu merupakan wahyu. Argumentasinya menggunakan rasional, mengingkari akal sebagai sebuah argumentasi, maka sama saja kita mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran terbukti benar secara rasional. Namun demikian, disadari juga bahwasanya rasional saja itu cenderung membawa orang kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah, sebagaimana itu dilakukan oleh para filsuf. Para filsuf karena sejak dari awal membatasi dirinya hanya menggunakan argumentasi akal, maka kita ketahui perdebatan di kalangan mereka yang semuanya mengaku rasional, ada mazhab-mazhabnya, bahkan ujung-ujungnya sebagian ada yang menjadi seorang sofis, atau ujung-ujungnya sebagian mengingkari kewajiban-kewajiban di dalam agama. Itu membuktikan bahwasanya argumentasi rasional tanpa ada bimbingan wahyu, bimbingan dengan makna isyarat yang diambil, kita mengambil cahaya dari sana, kita mengambil isyaratnya dari sana untuk memberikan petunjuk-petunjuk tertentu, sehingga diharmonikan dengan argumentasi rasional, maka itulah yang menjadi keunggulannya. Maka kita ketahui kandungan dari ilmu kalam itu kandungan rasional, kandungan wahyu, kandungan pembasisan seluruh ilmu-ilmu syariat dan seluruhnya. 5 alasan itu yang menyebabkan, ya, 5 alasan itu yang menyebabkan ilmu kalam menjadi ilmu yang paling mulia, sangat luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma nukila an ba'd salaf min at-ta'ni fihi wal man'i anhu. Dan apa yang dinukil dari sebagian ulama salaf berupa kritikan terhadap ilmu kalam, larangan terhadap ilmu kalam, fa innama huwa lil muta'assib fid din wal qasir an tahsilil yaqin. Maka itu sejatinya larangan itu diarahkan kepada orang yang fanatik dalam agama. Kemudian diarahkan kepada yang kedua, diarahkan orang yang tidak mampu mencapai keyakinan karena ada kerusakan di dalam rasionalitasnya. Kemudian seterusnya. Lah, menarik kita ketahui mengapa tiba-tiba ada statement ini dan apa yang dinukil dari ulama salaf berupa kritikan terhadap ilmu kalam. Mengapa ada muncul paragraf ini padahal sebelumnya membahas soal bahwa ilmu kalam itu merupakan ilmu yang paling mulia? Karena ini semacam jawaban. Kalau dalam bahasa ilmu, bahasa di dalam hasyiah itu jawabun an su'alin muqaddar. Ini merupakan, kalimat ini itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang diperkirakan. Kamu menyebutkan, pertanyaan seperti ini, kamu menyebutkan ilmu kalam demikian mulia, bahkan ada minimal 5 argumentasi untuk membuat ilmu kalam menjadi ilmu yang paling mulia, bahkan dia menjadi cangkang dari seluruh ilmu Islam. Tapi semulia itu, kenapa kita mendapatkan banyak riwayat dari Abu Yusuf misalnya,
dari Imam Syafi'i misalnya yang mengkritik ilmu kalam, bahkan memberikan justifikasi bahwa orang yang sibuk melakukan kalam maka dia perlu diarak di jalanan dan dipukul, dihina. Maka itu tidak sesuai. Dalam satu sisi dianggap sebagai ilmu yang paling mulia, tapi di sisi yang lain banyak nukilan dari ulama salaf yang mencela ilmu kalam. Maka ini perlu dijawab. Maka jawaban inilah yang terjadi. Jawaban ini yang dilakukan. Ini kalau kita mengarahkannya sebagai takwil. Kita perlu mentakwil. Takwil itu dengan makna yang luas ya. Takwil itu banyak. Maksudnya itu takwil itu banyak. Bahwa ketika kita memahami dan kita mengharmonikan dengan apa yang dilakukan oleh para imam. Misalnya kita mengharmonikan dengan aktivitas para imam salaf terlebih dahulu. Misalnya kalau kita mengambil statement ulama salaf dan itu kita ambil sebagai landasan berpikir kita, bahwasanya mereka mengkritik ilmu kalam. Oke, pertanyaannya, apakah ulama salaf ijma dalam persoalan ini? Jawabannya tidak. Karena kita juga mendapati ulama salaf juga, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, di 3 generasi itu yang disebut sebagai ulama salaf, yang mereka juga sibuk mempelajari ilmu kalam. Misalnya, muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Karobisi. Muridnya yang lain, yang sezaman dengan Imam Ahmad, yaitu Imam Abdu Al-Karobisi, itu Al-Karobisi. Murid ada lagi yaitu Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi. Kemudian ada yang bahkan sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang tabi'in, tabi'in generasi paling akhir. Bahkan menuliskan karya yang sampai sekarang sanadnya itu sahih di kalangan ulama Hanafiyah, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqhu Al-Akbar di sana membicarakan soal argumentasi, pembuktian mengapa Allah itu harus ada, mengapa alam semesta itu hadis dan sebagainya. Itu ilmu kalam. Maka kita tidak bisa menutup mata dengan mengambil satu statement ulama salaf meninggalkan statement ulama yang lainnya. Maka perlu kita harmonikan. Munculnya harmoni ini karena memang riwayat-riwayat yang masuk kepada kita itu bertentangan. Sebagaimana kalau kita mempelajari di dalam ilmu usul fikih. Ini dhonni, maka terjadi ta'arud. Yang mana satu ini mencela ilmu kalam. Justru ulama salaf juga yang lain itu ada yang menuliskan ilmu kalam. Maka kita tidak boleh mengingkari satu yang lain dengan yang lain. Maka kita berusaha untuk mengharmonikannya. Oh, caranya itu memahaminya gimana? Dengan cara kita spesifikkan yang dikritik oleh Imam Syafi'i itu siapa? Apakah zaman itu ada ilmu kalam dengan makna kalam kodifikasi, kalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya tidak. Ketika itu yang sibuk berdebat soal seperti ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Dan itu terlihat dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ada riwayat banyak sekali yang mendukung akidah-akidah Ahlussunnah dan juga menentang akidah Mu'tazilah. Demikian juga yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Itu maknanya, kita mentakwil. Karena jika tidak, maka itu kita tidak bisa mengharmonikannya, tidak bisa memahaminya. Atau dengan cara yang agak radikal. Dengan cara yang agak radikal, kita katakan, mana argumentasi, mana dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, yang memberikan legitimasi bahwa ulama salaf secara person itu merupakan hujjah. Tidak ada. Tapi mereka ijma. Hujjahnya, argumentasinya, dalilnya itu ijma'nya. Dan ijma' ini akan menjadi hujjah kapanpun. Ketika ijma' tertentu muncul di generasi setelah ulama salaf, itu juga hujjah. Ketika muncul di generasi salaf, itu hujjah. Itu bukti bahwasanya hujjahnya itu bukan karena statement ulama salaf, tapi ijma'nya. Ya. Terus kemudian kalau misalnya, tapi ulama salaf ini mereka merupakan sumber agama. Kita tidak mungkin bisa mempelajari agama kecuali dari ulama salaf. Benar. Tapi ingat, di generasi ulama salaf juga itu muncul sekte-sekte yang kita menyebutnya sebagai sekte
sesat, sekte yang ahli bid'ah. Syiah muncul di generasi ulama salaf. Khawarij muncul di generasi ulama salaf. Qadariyah, Ma'bad al-Juhani muncul di generasi ulama salaf. Bahkan disebutkan di kitab-kitab hadis muncul di generasi para sahabat. Bahkan ditanyakan kepada Sayyidina Ali ketika itu. Ketika Sayyidina Ali di Mekah ditanyakan oleh ulama-ulama tabi'in, ada orang yang berpendapat demikian, apa pandanganmu? Ya kan? Berarti itu generasinya para sahabat, masih sezaman. Itu juga salaf. Itu juga salaf. Ya. Maka tidak ada argumentasi yang mewajibkan kita mengambil pendapat person per person. Ingat ya, person per person dari ulama salaf. Kalau kita menggunakan argumentasi itu, maka tidak ada larangan yang kuat bisa dijadikan argumentasi untuk mengharamkan ilmu kalam. Statement person per person ulama salaf itu bukan hujah. Kalau tidak demikian, maka kita akan kebingungan sendiri. Taruhlah misalnya gini, Imam Ahmad ibnu Hanbal itu bahkan mentahdir muridnya, yaitu Imam Al-Bukhari. Kenapa mentahdir? Bahkan murid-muridnya Imam Al-Bukhari itu sampai habis ketika itu. Makanya perawi yang paling ujung setelah Imam Al-Bukhari itu Al-Firabri. Dulunya Imam Bukhari punya majelis yang luar biasa besar, kemudian muridnya habis karena fitnah itu, ditahdir. Padahal Imam Bukhari itu menantunya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Alasannya kenapa? Karena Imam Al-Bukhari menuliskan Khalqu Af'alil Ibad. Di sana dituliskan argumentasi Imam Bukhari menyatakan kritikan terhadap ulama Mu'tazilah. Yang mana ulama Mu'tazilah ini menganggap bahwasanya pertama, perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri, tidak ada intervensi dari Tuhan secara langsung, bukan ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian Mu'tazilah juga mengatakan kalam Allah, yang mana kalam Allah ini dianggap sebagai sifat Tuhan, itu tidak ada. Yang ada hanyalah kalam makhluk, yaitu mushaf yang kita pegang ini. Ya. Maka kemudian Imam Al-Bukhari mengkritiknya dengan menuliskan karya ini, Khalqu Af'alil Ibad. Di dalam pembahasannya di sana membahas persoalan, membedakan antara dua hal terkait kalam Allah, terkait masalah yang sangat sensitif di zaman itu. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk. Quran itu bukan makhluk. Karena Quran itu kalam Allah. Dan kalam Allah itu merupakan sifat Allah. Dan sifat Allah itu qadim. Sebagaimana zat Allah juga qadim. Selesai. Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan dalam karya itu, walafzi bil Qur'ani makhluk. Ucapan kita ketika membaca Al-Quran, suara yang kita dengar dari bacaan kita atau dari bacaan orang yang lain, itu adalah hasil perbuatan kita. Walafzi bil Qur'an makhluk. Itu makhluk. Imam Al-Bukhari itu membedakan hal itu. Pembahasan Imam Bukhari ini didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ditahdir. Akhirnya terpaksa Imam Bukhari keluar dari Baghdad sampai kembali ke daerah asalnya, yaitu Uzbekistan, di daerah Samarkand, di daerah Al-Bukhara. Itu ceritanya. Pertanyaannya, kawan-kawan di sini memilih pendapatnya Imam Ahmad, yang bahkan mazhabnya Imam Ahmad itu bukan mengkritik Ahlul Bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya itu adalah ketika ada Ahlul Bid'ah, maka harus ditahdir. Tidak boleh dikritik. Karena dikritik itu menyebabkan kita menyebutkan argumentasi dia. Ketika menyebutkan argumentasi dia, berarti kita menceritakan pendapat sesat dia. Pendapat sesat dia, kita ceritakan, kita kritik. Ketika didengar orang yang paham, bisa mengikuti kesimpulan kita. Tapi tidak ada jaminan nantinya yang kita tuliskan, yang kita kritik, ini argumentasi mereka, ini hanya didengar oleh orang-orang yang pandai.
tapi bisa jadi didengar oleh orang-orang yang lain, maka justru mereka mengikuti riwayat cerita kita terkait statement ini, tidak mengikuti kesimpulan kita. Imam Ahmad Ibnu Hambal menggunakan kaidah saddud dzari'ah, tindakan preventif, untuk melawan orang al-bid'ah, tidak dengan cara dikritik, tapi dihindari. Sama sekali dihindari. Gak boleh dikritik. Baik itu mengkritik, apalagi didukung. Jadi mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sama sekali tidak membahas persoalan bid'ah. Ditinggalkan begitu saja. Tapi pandangannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini bukan satu-satunya pandangan di kalangan ulama salaf. Karena ada ulama salaf yang lainnya, yaitu Imam Al-Bukhari, yang memandang bahwasanya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengkritik ahlul bid'ah, perlu untuk mengkritik ahlul bid'ah. Jika tidak, ketika suara-suara yang aneh ini muncul, bahkan dia menguasai kalangan elit, bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal juga merasakan sebagian dari fitnah yang muncul karena ketika itu dinasti Islam mengadopsi pemikiran Mu'tazilah. Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tidak mau dicambuk berkali-kali, kemudian Imam Ahmad dijebloskan ke penjara. Tapi Imam Ahmad Ibnu Hambal sama sekali tidak mau membahasnya, tidak mau mengkritiknya. Tidak ada riwayat satupun dari Imam Ahmad Ibnu Hambal yang mengkritik ahlul bid'ah, karena manhaj beliau adalah tahdzir secara global, tidak pernah mengkritik secara terperinci. Tapi itu tidak diambil dari ulama yang lainnya. Al-Qarabisi, teman Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika mengaji kepada Imam Syafi'i, juga pandangannya berbeda dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian Imam Bukhari yang ahli hadis, muridnya Imam Ahmad Ibnu Hambal juga. Ya, itu juga berpandangan yang lain. Maka pertanyaannya yang saya ajukan kepada kawan-kawan yang mungkin masih kebingungan, mengapa kita tidak menggunakan pendapat ini, pendapat ulama salaf ini? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan misalnya kita mengikuti Imam Ahmad bin Hambal? Apa argumentasi? Mengapa hanya Imam Ahmad bin Hambal dianggap sebagai hujah? Apakah beliau nabi? Oh tidak. Apakah beliau maksum? Oh tidak. Kenapa harus Ahmad bin Hambal? Kok tidak Imam Bukhari? Kalau bagi orang yang mengambil pendapatnya Imam Bukhari, mengapa harus Imam Bukhari? Kalau Al-Qarabisi, mengapa harus Al-Qarabisi? Apakah mereka semuanya ini nabi? Oh, jawabannya tidak. Paham ya? Karena itu argumentasi, tidak boleh kita menyandarkan argumentasi kita di dalam khususnya ilmu kalam ini kepada person-person yang memang tidak ada jaminan kebenarannya. Tidak mungkin. Kalau kita berbicara soal idealisme di dalam ilmu kalam, maka kritikan-kritikan ulama salaf terhadap ilmu kalam ini, jika dianggap atau diambil dari sudut pandang siapa yang mengucapkannya atau dari sudut pandang secara argumentasinya, maka kita bisa simpulkan bahwasanya kalam ulama yang mengkritik ini bukan hujah, tidak lebih agung, tidak lebih utama dibandingkan kalam ulama salaf yang lainnya yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu penting. Maka ketika terjadi ta'arud, maka tasakoto al-kalam idza ta'arodo tasakoto, ya kan, seperti itu. Nah, itu alasannya. Maka jalan yang kedua, menggugurkan semuanya. Maka kita berbicara soal ilmu kalam, apakah penting atau tidak, bukan atas dasar itu statementnya orang lain, bukan atas dasar justifikasi kelompok lain, tapi melihat secara langsung ilmu kalam itu bagaimana. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama dengan cara ditakwil. Sebagian ulama salaf membolehkan, sebagian tidak. Maka ditakwil. Maka pilihan yang dilakukan oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani di sini adalah melakukan pilihan yang pertama dengan cara mentakwil. Beliau mengatakan apa nukilan, kritikan-kritikan ulama salaf terhadap ilmu kalam ini ditakwil, maksudnya fa innama huwa lil muta'assibi fid din. Celaan terhadap ilmu kalam ini diarahkan kepada orang yang fanatik di dalam agama. Maksudnya fanatik di dalam agama adalah orang yang tidak bisa membuka kemungkinan logikanya ketika berbicara soal agama. Maka ketika orang ini kebetulan dia
mendapatkan pengaruh akidah-akidah yang sesat, ya, maka dia akan terus fanatik di situ, tidak akan berubah. Makanya tidak cocok ilmu kalam bagi orang yang, kalau bahasa kita sekarang itu, yang dia close minded, pikirannya tertutup, tidak cocok. Celaan itu bagi orang yang fanatik apa yang diyakininya, kebetulan dia meyakini sesuatu yang tidak benar. Ya, atau justru ini kritikannya terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam, malah dengan mempelajari ilmu itu dia close minded, dia meyakini itu benar-benar benar, kebetulan yang diyakini benar itu adalah kalam-kalam alubid'ah, kalam-kalam yang bermasalah, maka ilmu kalam menjadi wasilah dia menjadi sesat dalam persoalan ini. Makanya kritikan ini, tindakan yang dilakukan, kritikan yang dilakukan oleh ulama salaf terhadap ilmu kalam itu terhadap kelompok ini, yang pertama ini. Yang kedua, yaitu wal qasir an tahsilil yakin. Kritikan ulama salaf ini diarahkan kepada orang yang tidak memiliki bakat mencapai keyakinan, mencapai ilmu rasional yang kuat. Di dalam pembahasan Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin dan juga di kitab Al-Iljamul Awam an Ilmil Kalam itu ada perincian orang yang tidak memiliki bakat, kecerdasan tertentu di level tertentu, di saat yang bersamaan dia tidak memiliki kesibukan, interest atau kecenderungan untuk membahas persoalan teologi, persoalan keyakinan, maka orang yang seperti ini malah haram untuk diberikan pelajaran ilmu kalam. Dia tidak memiliki kecerdasan tertentu, kemudian kebetulan akidahnya juga tidak ada masalah, atau dia tidak membicarakan persoalan akidah, maka biarkan saja. Orang ini diajari cukup sholat, zakat, yang wajib-wajib saja. Lah, tidak boleh memberikan pelajaran-pelajaran ilmu kalam kepada orang yang model ini, yang memang tidak memiliki bakat untuk bisa menggapai keyakinan rasional yang kuat. Karena keyakinan rasional yang kuat itu dihasilkan dengan rasionalitas yang cukup tinggi, yang cukup melelahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qasidi ifsada aqaidil muslimin. Kelompok yang ketiga yang itu diarahkan kritikan ulama salaf kepada mereka ini adalah orang yang punya intensi untuk merusak akidah umat Islam. Kita ketahui bahwasanya di antara alasan ilmu kalam disebut sebagai ilmu kalam karena ilmu kalam bagi orang yang ahli di dalam ilmu kalam itu dia akan memberikan kudroh alal kalam, kemampuan yang luar biasa, kudrotan fa'iqoh alal kalam, kemampuan yang luar biasa untuk membahas, mengulik, mengkritik, menganalisa pikiran-pikiran, teologi apapun, ide apapun. Ya, maka kalau ilmu kalam ini, yang mana ilmu kalam ini seperti pisau yang sangat tajam, ketika dipelajari oleh orang yang sejak dari awal itu intensinya kurang baik, dia berusaha untuk merusak akidah umat Islam dengan senjatanya umat Islam, maka ini yang dilarang. Karena dia seperti kita memberikan senjata kepada perampok, kepada penjajah. Itu kelompok yang diarahkan ke sana takwilan para ulama terhadap kelarangan mempelajari ilmu kalam. Itu kelompok ketiga. Berikutnya wal khaidi fi ma la yuftaqar ilaihi min ghawamidil mutafalsifin. Kritikan ulama salaf terhadap ilmu kalam diarahkan kepada orang yang mendalami persoalan persoalan yang tidak dibutuhkan, berupa pembahasan mendalam yang dibahas oleh kalangan filsuf. Banyak pembahasan di kalangan filsuf itu yang bermasalah. Kalau dipelajari oleh orang yang tidak memiliki bakat tertentu dan dia tidak bersinggungan secara langsung, tidak dibutuhkan untuk membahas ilmu kalam, maka itu
yang dilarang karena menyibukkan diri dari persoalan yang kurang penting. Dari persoalan yang penting malah menyibukkan diri dengan persoalan yang kurang penting. Itu alasan. Berarti kelompok ini, 4 kelompok ini yang mana kelompok ini diarahkan kritikan ulama salaf terhadap mereka. Wa illa, jika tidak, fa kaifa yutasawwaru al-man'u amma huwa min aslil wajibat wa asasil masyru'at. Jika tidak, gaya bahasa seperti ini itu sebenarnya mengindikasikan bahwa alasan yang pertama itu merupakan alasan yang takwil. Alasan takwil. Bahwa kritikan ulama salaf itu sebenarnya bukan umum, tapi kepada kelompok-kelompok spesifik. Di sini disebutkan 4 kelompok spesifik yang perlu untuk dilarang mempelajari ilmu kalam. Maka jika kita mengambil lahiriah larangan ulama salaf secara general, maka kita bisa mengkritik. Jika demikian, kita tidak mentakwil, kita biarkan apa adanya statement kalam ulama salaf ini yang mengkritik ilmu kalam, maka Imam At-Taftazani di sini tidak segan-segan mengkritik. Jika tidak demikian, jika tidak diarahkan fa kaifa yutasawwaru al-manu. Ini adalah uslub gaya bahasa pengingkaran. Bagaimana bisa dibayangkan larangan? Artinya larangan yang muncul dari siapapun itu tidak rasional, tidak logis, tidak bisa dijustifikasi, tidak bisa dianggap benar. Fa kaifa yutasawwarul man'u amma huwa min aslil wajibat wa asasil masyru'at. Bagaimana larangan itu muncul terhadap ilmu yang mana ilmu ini merupakan salah satu landasan dari kewajiban apapun di dalam agama. Seperti yang saya terangkan, tidak mungkin kita mempercayai ibadah tertentu hukumnya wajib, sunnah, dan sebagainya, kecuali itu dilandasi, paling ujungnya dilandasi oleh kesimpulan-kesimpulan di dalam ilmu kalam. Bagaimana kita melarang pondasi, cangkang dari seluruh ilmu turos ini? Padahal ilmu turos spesifik tertentu itu tidak akan bisa kokoh, tidak akan bisa kuat kecuali dia dilapisi cangkang ilmu kalam. Wa asasil masyru'at, sebagai pondasi ibadah-ibadah yang disyariatkan atau syariat-syariat yang diajarkan di dalam agama, di dalam ilmu fikih. Tidak mungkin, tidak bisa dibenarkan larangan terhadap ilmu yang membicarakan pondasi kekuatan ilmu turos. Itu yang dikatakan oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Pembahasan sebelum-sebelumnya, mulai muqaddimah, mulai basmalah, hamdalah, kemudian pengantar terkait sejarah, penamaan, terkait klasifikasi, ada kalam ulama salaf, kalam ulama mutaakhirin, semuanya itu pembahasan yang ditambahkan oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani untuk memberikan pengantar agar memahami teks dari Syekh Umar An-Nasafi ini, yaitu Al-Aqaid, agar bisa menjadi lebih jelas, menjadi lebih detail, menjadi lebih paham maksudnya. Maka itu seluruhnya belum membahas satupun teksnya Al-Aqaid, karya Syekh Umar An-Nasafi. Karena teks pertama dari Syekh Umar An-Nasafi ini seperti ini. Qala ahlul haqqi haqaiqul asya'i tsabitah. Jelas ya? Jelas. Oke. Sebelumnya bahasan sebelumnya itu hanya pengantar, muqaddimatul kitab dan muqaddimatu al-ilm. Itu saja. Tapi pembahasan yang ini merupakan pembahasan ilmu kalam. Maka kemudian Syekh Sa'duddin Taftazani mengatakan begini. Tsumma lamma kana mabnal kalami 'alal istidlali biwujudil muhdatsati ala wujudis sani'i wa tauhidihi wa sifatihi wa af'alihi. Kemudian
berhubung, jadi kemudian ini didatangkan oleh Syekh Sa'duddin Taftazani karena pembahasan sebelumnya itu pembahasan terkait Muqaddimah al-Ilm dan Muqaddimah al-Kitab, pengantar ilmu kalam. Tapi pembahasan inti dalam ilmu kalam itu ini. Maka uniknya, misalnya kurikulum kita di kampus-kampus di Indonesia itu berbicara soal pengantar saja. Kita membicarakan sejarah ilmu kalam, bagaimana ilmu kalam dinamakan sebagai ilmu kalam, kapan ilmu kalam ini muncul, siapa yang mengkodifikasikan pertama kali, apa latar belakang sejarah ilmu kalam ini muncul, apakah itu fitnah Al-Quran, siapa yang disebut sebagai Mu'tazilah, siapa yang disebut sebagai Qadariyah, bagaimana kemunculannya, siapa yang disebut sebagai Syiah, siapa yang disebut sebagai Jabariyah dan sebagainya. Itu semuanya pengantar. Pembicaraan soal sejarah itu bukan ilmu kalam. Maka buku-buku yang ada pada kampus-kampus kita di Indonesia kebanyakan itu buku pengantar ilmu kalam, sejarah ilmu kalam. Apakah di dalamnya membicarakan ilmu kalam? Jawabannya tidak. Karena kalau membicarakan ilmu kalam, maka kita berbicara soal kaidah di dalam ilmu kalam, argumentasi di dalam ilmu kalam, masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu kalam secara terperinci. Paham? Maka dengan mengkaji ini kita akan melengkapi kurikulum yang belum lengkap di kampus-kampus kita di Indonesia. Ya, karena itu masih muqaddimah al-ilm. Belum dagingnya, itu hanya seperti kita dihidangkan makanan wagyu A5, kemudian kita hanya harum sekali. Belum dicicipi, belum dimakan, harum sekali. Itu yang kita pelajari selama 3 tahun, 4 tahun mungkin di kampus-kampus. Ya, tapi belum mencicipi secara langsung, makan dagingnya secara langsung. Karena dagingnya ilmu kalam adalah pembahasan di dalam ilmu kalam itu sendiri, terkait masalahnya, terkait argumentasinya, terkait perdebatannya dengan kelompok-kelompok yang lain. Bagaimana ilmu kalam ini bisa membuktikan sebagai ilmu perang, sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritik, menganalisis semua pikiran yang ada di muka bumi, semua pikiran manusia. Itu daging yang ada pada ilmu kalam. Bagaimana ilmu kalam ini membicarakan soal alam semesta. Bagaimana ilmu kalam ini mengklasifikasikan yang ada di alam semesta. Oh, ini klasifikasinya substansi, jauhar. Oh, ini klasifikasinya merupakan aksiden atau arot. Oh, ini karakternya arot itu ada 9. Itu dibicarakan di dalam ilmu kalam. Apakah harus benar-benar 10 kategori atau tidak? Itu dibahas di ilmu kalam. Bagaimana membicarakan soal gerak, bagaimana soal ruang, bagaimana soal waktu, bagaimana mengkritik penggunaan ilmu logika untuk mencapai, menganalisa, mempertimbangkan mana statement yang benar, mana statement yang salah dari kalam-kalam para filsuf. Ini semuanya merupakan pembahasan yang daging di dalam ilmu kalam. Bukan persoalan sejarah, bukan persoalan-persoalan yang lain. Oke, jelas ya? Kemudian berhubung bangunan kalam, landasan kalam itu didasarkan, dibangun dari argumentasi pembuktian adanya hal-hal yang hadis, hal-hal yang berawal, hal-hal yang baru untuk membuktikan. Jadi ilmu kalam dibangun yang paling dasar dibukti adalah menggunakan eksistensi sesuatu yang eksis, yang baru ini seperti alam semesta, seperti manusia yang kita lihat, untuk membuktikan ala wujudis shani, untuk membuktikan eksistensi pencipta, keesaan pencipta, sifat-sifat pencipta, aktivitas-aktivitas pencipta. Bahwa dengan menganalisa apa yang ada di alam semesta, itu bisa digunakan argumentasi, harus ada yang menciptakan. Digunakan argumentasi, penciptanya harus tunggal. Digunakan sebagai argumentasi untuk membuktikan penciptaan. Pencipta yang menciptakan alam semesta
dengan begitu ragamnya, dengan begitu agungnya, itu pasti memiliki sifat-sifat yang demikian agung, yang mana sifat ini berbeda dari ciptaannya. Demikian juga aktivitas Tuhan terkait percintaan. Nah, karena itu, summa minha ila sa'iris sam'iyat, kemudian dari pembahasan pembuktian eksistensi Tuhan, keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, aktivitas Tuhan. Kemudian setelah pembicaraan itu beralih melanjutkan ila sa'iris sam'iyat kepada seluruh pembahasan sam'iyat, pembahasan yang hanya dilandaskan pada wahyu, pembuktian eksistensinya, pembuktian kebenarnya dilandaskan oleh wahyu. Maka itu pembahasan seluruh di dalam ilmu kalam. Nasaba tasdirul kalam bitanbih ala wujudi ma yushahadu minal a'yan wal arat wa tahaqquqi al-ilm biha li tawassal biha ila ma'rifati ma huwa alham. Maka hal itu sesuai dengan statement awal atau mengawali pembahasan ilmu kalam dengan memberikan tambih. Tambih ini sebuah istilah yang digunakan oleh ulama kalam untuk membedakan antara tambih dengan dalil. Untuk membedakannya dengan dalil. Karena gini, di dalam ilmu logika, kita ketahui bahwasanya ada sesuatu yang kita percaya kebenarannya tanpa menggunakan argumentasi. Itu yang kita sebut sebagai doruriyat. Atau hal-hal yang aksiomatik. 1 tambah 1 pasti 2. Apa buktinya? Ya, tanpa bukti apapun itu bisa kita ketahui. Itu adalah persoalan-persoalan yang disebut sebagai persoalan aksiomatik atau doruriyat. Ada juga persoalan yang kita mengisbatnya, menetapkannya, mempercayainya butuh argumentasi. Seperti menetapkan eksistensi Tuhan. Tuhan itu harus ada. Itu kita sebut sebagai nazariyat. Kita sebut sebagai teoritis. Nah, dalil yang digunakan untuk membuktikan masalah-masalah yang teoritis itu disebut sebagai dalil, istidlal. Tapi argumentasi, kalau kita sebut itu argumentasi, yang digunakan untuk menetapkan masalah-masalah yang aksiomatik, itu disebut sebagai tambih. Tambih itu pengingat. Mengapa pengingat? Sebenarnya kalau otaknya orang itu normal, maka dia tidak mungkin mengingkari hal-hal yang doruriyat, hal-hal yang aksiomatik. Di antara hal yang aksiomatik adalah kita melihat sesuatu yang ada di alam semesta. Oh ini ada, oh ini ada, oh ini ada. Hakikatnya itu ada. Selalu ada hakikat-hakikat tertentu yang tidak relatif. Maka pengingkaran terhadap hakikat apapun di alam semesta dengan mengatakan semuanya relatif, tidak ada kebenaran yang absolut, bahwa agama itu tidak benar-benar absolut. Itu benar menurut kamu, bukan menurut saya. Itu kan katanya, bukan faktanya. Ya kan? Itu adalah segala hal merelatifkan kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta. Itu bertentangan dengan hal-hal yang aksiomatik. Makanya pembahasan yang pertama itu kritikan secara langsung terhadap kelompok yang nantinya kita sebut sebagai kelompok sofisme, sufaspoiyah. Kelompok sofis, bahasa kita kelompok sofis, yaitu kelompok yang tidak mempercayai adanya hakikat sesuatu. Oke? Itu tambih. Maka karena pembuktian adanya eksistensi sesuatu yang baru untuk membuktikan keesaan Tuhan, eksistensi Tuhan, sifat Tuhan, kemudian membahas seluruh sifat-sifat Tuhan yang lainnya, juga membahas soal halal sam'iyat, maka perlu atau sesuailah atau menariklah atau bersesuaian dengan apa yang diawali oleh Syekh Umar An-Nasafi dengan pembahasan soal hakikat sesuatu. Maka nasaba tasdirul kalam bitanbih ala wujud. Maka pembahasan seperti itu sesuai dengan sesuai dengan aktivitas penulis, yaitu Syekh Umar An-Nasafi, untuk mengawali pembahasan dengan tambih, dengan penegasan
Penegasan apa? Penegasan eksistensi apa yang disaksikan. Yang disaksikan oleh kita, yang disaksikan oleh mata kita, yang disaksikan oleh indera kita, itu minal a'yani wal arad. Minal a'yani wal arad. Benda-benda yang ada di alam semesta, kemudian aksiden-aksidennya. Substansi al-jawahir. Di sini maksudnya al-jawahir. Kalau kita bahas ilmu makulat ya. Arad itu merupakan aksiden atau sifat-sifat. Ini bisa kita pahami perinciannya kalau kita memahami ilmu makulat. Sudah saya bahas di dalam daurah saya di dalam Ghazalian Center, itu sudah pembahasan soal jawahir, pembahasan soal a'rad. Ada 9 a'rad dan 1 jauhar. Ya, itu pembahasan. Jadi harus ada sesuatu yang disaksikan. Yang mana yang kita saksikan itu jawahir dan a'rad. Dan harus watahakkuki al-ilmi biya, dan mengetahui hakikat yang kita lihat itu bisa dicapai dengan beragam cara. Terlepas dari ada orang yang bisa mencapainya atau tidak, tapi harus diakui bahwasanya mencapai hakikat sesuatu itu bisa digapai. Maka harus ada penetapan ada hakikat sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian hakikat ini bisa dicapai, mungkin untuk dipelajari, mungkin untuk kita berargumentasi untuk mencapainya. Makanya diawali di dalam kitab Al-Aqaid ini dengan pembahasan soal kritikan terhadap sofisme. Beliau mengatakan, qala ahlul haqqi haqaiqul as-tsabita wal ilmu biha mutahaqqiqun. Dan mengetahui hakikat sesuatu ini bisa direalisasikan. Agar apa? Liyutawassal biha ila ma'rifati ma huwal aham. Agar mengetahui hakikat sesuatu di alam semesta bisa digunakan sebagai perantara, sebagai medium untuk mengetahui apa yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Yaitu mengetahui Tuhan. Pembuktian adanya eksistensi itu Tuhan. Oke, jelas ya? Saya analisa sedikit, karena nanti kalau pembahasan masuk ke situ, karena kita waktunya mau habis, pembahasan ke selanjutnya itu nanti akan semakin panjang, tapi kita meninggalkan pembahasan sebelumnya yang penting. Dari bawah dulu. Di sini disebutkan bahwa pembuktian eksistensi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat ini berupa substansi dan arad. Pertanyaannya, dan itu disebutkan di dalam Hasyiah. Apa yang dilihat oleh mata kita? Apakah kita bisa melihat substansi al-jawahir? Oh tidak. Yang kita lihat adalah hanya warna. Dan warna itu masuk kategori apa? Aksiden. Warna itu aksiden. Warna itu masuk kategori al-kaif, kualitas. Berarti apakah kita bisa melihat substansi itu? Nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat dengan mata, ya, yang kita lihat dengan mata itu hanya warna. Kemudian warna ini sebenarnya bukan sesuatu yang absolut. Bukan sesuatu entitas yang benar-benar warna merah ya, seperti warna merah. Sehingga kita bisa katakan seluruh mata yang ada di dunia ini ketika melihat warna merah itu harus merah seperti itu. Jawabannya tidak. Dan itu juga dibahas di dalam ilmu kalam. Karena sebenarnya bisa dikatakan warna itu nggak nyata. Warna itu nggak nyata. Warna itu tergantung perspektif mata setiap orang. Dan warna itu tergantung tekstur benda tertentu. Banyak hewan-hewan yang tidak melihat warna sebagaimana kita melihatnya. Ada hewan seperti hiu, dia hanya bisa melihat 2 warna saja. Semua warna dijadikan 2 warna. Dan pertanyaannya, apakah warna itu nyata? Oh, ternyata tidak. Warna itu hanya bisa menjadi warna ketika ada cahaya. Maka ketika kita menyebut hitam, hitam itu sebenarnya bukan warna. Di dalam teks, di dalam kitab-kitab klasik itu disebutkan bahwa hakikat hitam itu qabidiyatu al-basar, di mana mata itu tidak mampu menangkapnya. Mengapa tidak mampu menangkapnya? Karena tidak ada cahaya. Yang bisa ditangkap oleh mata hanya cahaya. Sehingga warna yang kita sebut sebagai warna, itu dia bisa menjadi warna yang kita sebut itu karena ada cahaya. Coba
benda-benda yang kita lihat apapun itu, matikan lampunya, apakah ada warnanya? Semuanya hitam. Maka sebenarnya hitam itu bukan warna. Hitam itu adalah sebuah status ketika kehilangan cahaya. Semua benda yang tidak ada cahaya di sana, tidak kepantulan cahaya, maka dia menjadi hitam. Semua. Jadi sebenarnya ini dibahas dalam ilmu kalam. Sebenarnya kita tidak pernah melihat ayan, itu nggak pernah. Yang kita lihat itu hanya arot, dan arot itu hanya terbatas, yaitu warna. Dan warna itu terkait dengan cahaya. Artinya kita melihat pun itu membutuhkan syarat. Syaratnya itu harus ada cahaya. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat apapun. Tahu black hole? Black hole itu yang disebut sebagai lubang hitam. Ya, sebenarnya kita lihat kan black hole kan seperti ini kan. Terus ini ada cahayanya. Sebenarnya itu kita tidak pernah benar-benar melihat black hole. Yang kita lihat adalah aktivitas black hole, yang mana black hole ini menyerap cahaya. Ketika proses cahayanya disedot, ada detik-detik sebelum tersedot ini masih memantulkan cahaya. Maka kita melihat black hole itu seperti cincin. Ya kan? Black hole ini seperti cincin. Cincin ini sebenarnya yang kita lihat. Dan itu bukan black hole-nya. Black hole-nya itu yang di tengah. Maka black hole ini sebenarnya tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat adalah aktivitas sebelum black hole ini menyedot cahaya. Jelas ya? Karena hitam itu bukan warna. Hitam itu ketika tidak ada warna. Oke. Berarti kita bahas. Ini dibahas di dalam ilmu klasik. Maka saya ingin membahas soal itu karena ingin membuktikan bahwa apa yang mereka katakan, ilmu kalam ketinggalan zaman, ilmu kalam ini tidak memberikan pencerahan-pencerahan terkait sains, itu sebenarnya karena mereka tidak baca. Ketika mereka baca dengan mendalam, bukan hanya matanya, tapi juga syarat dan hasilnya, maka mereka akan mendapatkan insight dan wawasan yang lebih cemerlang. Oke. Satu lagi yang ingin saya bahas, dan itu pembahasan terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, adalah di sini beliau mengkaitkan pembahasan mengapa diawali pembahasan soal hakikat sesuatu itu tetap, hakikat sesuatu itu valid, bisa divalidasi. Divalidasi. Ya, kemudian dihubungkan dengan eksistensi Tuhan dan sebagainya. Menghubungkan validasi sesuai pembahasan soal hal-hal yang hadis ini kepada pembahasan terkait eksistensi Tuhan, itu dianggap sebagai nasabah sesuai dengan mengapa pembahasan ini diawali dengan pembahasan terkait sofisme, kritik terhadap sofisme. Itu sebenarnya kurang kuat, relasinya kurang kuat. Makanya itu di sebagian hasiah, di hasiah dikritik. Sa'duddin At-Taftazani ini memberikan alasan mengapa pembahasan awal Syekh Umar An-Nasafi ini membahas persoalan sofisme, kritik terhadap sofisme. Alasannya karena pembuktian eksistensi Tuhan, sifat dan sebagainya. Itu yang bisa dijadikan alasan kenapa diawali dengan itu. Dan alasan seperti ini ghairu dzahir, tidak kuat. Karena banyak ulama yang lain yang membahas ilmu kalam tidak diawali dengan pembahasan ini, tapi mereka tetap mengawalinya dengan pembahasan eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan. Misalnya Imam Sanusi dan sebagainya, atau ulama-ulama yang lainnya. Maka relasi ini, mengapa jawaban untuk alasan mengapa diawali dengan pembahasan berupa kritikan terhadap sofisme, dengan jawaban yang dikatakan, yang diciptakan oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani, karena pembahasan eksistensi Tuhan membutuhkan sesuatu yang ada, atau sesuatu yang hadis ini harus ada. Ini kurang tepat, kurang kuat. Maka
di dalam Hasyiah, di dalam buku-buku yang menjelaskannya, maka alasan yang lebih kuat mengapa Syekh Umar An-Nasafi mengawali pembahasan kitab akidahnya ini dengan kritikan terhadap sofisme adalah bahwa yang kita yakini sebagai akidah, adanya Rasul, adanya Tuhan, nanti dalam pembahasan sam'iyat, adanya surga, adanya neraka, adanya kiamat, itu semuanya tidak akan bisa dibahas kecuali sudah dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada sesuatu hakikat yang valid dan ada juga cara untuk mencapai hakikat itu. Ketika hakikat itu dinyatakan tidak ada yang benar-benar valid, tidak ada kebenaran absolut, tidak ada cara apapun untuk mencapai hakikat sesuatu, maka semua pembahasan di dalam ilmu kalam itu runtuh. Karena kalau kita dalam satu sisi sudah memantapkan diri, saya menganggap tidak ada hakikat tertentu yang bisa dicapai oleh manusia, maka apa pembahasan, apa pentingnya kita membahas soal yang lain terkait ilmu kalam, terkait Tuhan? Karena kamu sudah memantapkan diri dalam status tidak ada hakikat yang fakta. Pembacaan kamu terhadap ilmu kalam maka tidak akan menjadi fakta karena kamu sudah memantapkan diri bahwa diri kamu tidak meyakini hakikat tertentu. Maka seluruh pembahasan ilmu kalam itu merupakan cabang, katanya cabang dari kita mengingkari sofisme. Ketika orang masih berada pada logika sofisme, mengingkari adanya hakikat sesuatu, mengingkari adanya cara untuk menggapai kebenaran yang absolut, maka selama itu pula seluruh pembahasan ilmu kalam tidak ada manfaatnya. Alasan itulah mengapa tugas pertama yang dilakukan oleh Syekh Umar An-Nasafi ini adalah kritik terhadap sofisme, agar terbuka pikirannya orang bahwa sofisme ini meruntuhkan hakikat apapun, meruntuhkan ilmu apapun, bahkan meruntuhkan kebenaran apapun. Akan tidak ada manfaatnya kita membahas, meyakini sesuatu ilmu apapun. Maka itu alasan mengapa Syekh Umar An-Nasafi mengawali pembahasannya, karena pembahasan itu diurutkan dengan keterkaitan yang saling mengikat. Ketika pembahasan pertama itu diingkari, maka pembahasan kedua, ketiga sudah nggak bermanfaat. Tapi ketika sudah kita yakini pembahasan pertama ini valid, maka bisa kita bangun dengan validitas yang pertama ini, pembahasan berikutnya, pembahasan kedua. Kemudian ketika kedua ini valid, maka bisa dilanjutkan pembahasan berikutnya. Ini karena para ulama dulu ketika menuliskan karya walaupun singkat itu ada maksud setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap urutannya, setiap diksinya itu ada maksudnya. Mengapa diawali dengan basmalah? Mengapa pembahasan awal itu membahas soal ini? Maka para ulama yang datang setelahnya yang mensarai kalamnya itu harus mencari, beristimbat, beristiad, mengapa ulama ini mengawalinya dengan diksi seperti ini, kalimatnya seperti ini. Inilah yang membedakan kita mempelajari Turos dengan kitab-kitab bacaan biasa. Karena Turos itu bukan hanya mengajari ilmu. Ini nasihat guru-guru saya. Turos, kitab-kitab klasik itu bukan hanya mengajari informasi atau ilmu tertentu, tapi juga mengajari metodologi bagaimana kita mendapatkan ilmu, bagaimana cara berpikir kita terhadap ilmu. Itu yang dibicarakan di dalam kitab Turos. Dengan catatan, dengan syarat kita memahami bagaimana cara memahami atau membaca ilmu Turos itu. Mungkin itu saja saya pikir yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diutarakan oleh kawan-kawan di sini. Oke, baik. Saya pikir nanti pertanyaan akan bisa disampaikan di grup dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.